Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana kabarnya? Semoga semua kesehatan, rezeki selalu ada pada Anda semuanya. Ngobrol bareng Pak Nas kali ini kita akan membahas tentang Atta Halilintar. Bagaimana Atta Halilintar di mata para mahasiswa? Ingin tahu videonya? Simak baik-baik ya. Kali ini kita sudah bersama dengan para mahasiswa. Gimana kabarnya? Saudara-saudara. Baik, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana masa pandemi ini kesibukannya apa saja? Kalau saya lebih banyak di rumah Pak, lebih banyak di rumah terus HP-an, bersosial media kayak gitu Pak. Oh. Kalau saya lebih suka jalan-jalan gitu ya. Kemarin hampir sampai Jombang, sampai Kediri gitu Pak. Karena pandemi bukan penghalang saya untuk jalan-jalan gitu. Seperti itu Pak. Ya, kalau saya sendiri sih agak sama juga seperti Arya kayak gitu ya, di rumah gitu, mengerjakan pekerjaan rumah, cuman ya sambil dengan belajar sosmed kayak gitu, lalu baca-baca buku dan sebagainya sih gitu. Iya. Keluarga saya sendiri itu terutama istri saya itu emak-emak itu memang YouTube itu nomor satu. YouTube nomor satu. Jadi di rumah cuma YouTubean aja gitu Pak? Iya, ya sambil ini ngerjakan yang lain. Jadi kan kalau bisnis itu kan banyak waktu, sesukanya dia, maka dia banyak ini. Nah terus itu ceramah ke saya terus tentang cerita yang dilihatnya di YouTube, ya. Sehingga saya sendiri selaku suami ini harus menjadi pendengar yang baik. Terus saya belum punya istri Pak. Ya kan cepet lah. Kalau Anda di sosial media yang paling Anda sukai apa? YouTube sih Pak. Saya platform pakai YouTube lebih seringnya gitu. Sekarang YouTube lebih ngetren ya. Iya. Ya daripada TV. Sekarang TV seperti tergeser ya. Tapi banyak artis TV yang ke YouTube sih Pak. Iya. Akhirnya malah suasananya YouTube itu kayak TV sekarang. Iya. Kan gitu sih. Karena masa pandemi itu ketika televisi tidak bisa bebas mencari berita. Iya. Susah. Ya. Nggak bisa bikin acara. Kalau macam acaranya di. Kan YouTube kan, ya YouTube kan ada AdSense toh. Iya. Kira-kira influencer yang Anda sukai siapa ya? Influencer banyak sih Pak sebenarnya influencer di media sosial gitu. Banyak. Tergantung kami milihnya itu sesuai dengan hobi Pak. Kalau saya kan hobinya nge-game, mungkin youtuber game kayak gitu yang jadi playlist saya di HP saya di YouTube itu playlist youtuber gaming. Kalau saya sih juga tergantung ada gadget. Kalau gadget mungkin jabat review, lalu gadget in. Lalu kan sekarang juga gemar juga belajar fotografi, jadinya sering lihat YouTube-nya Darwis Triadi seperti itu. Kalau saya lebih banyak ke tentang bincang-bincang nih Pak. Bincang-bincang gitu. Podcast jadi produser gitu kan. Itu yang menjadi kayak trending topik sekarang sih Pak. Maksudnya banyak YouTuber itu yang tiba-tiba mengarah ke podcast semua. Iya. Sekarang itu siapa ya influencer paling banyak di Indonesia? Terakhir kali yang kemarin barusan itu loh, Atta Halilintar nggak sih? Iya. Atta Halilintar sekarang itu Pak. Atta Halilintar 25 sekian juta subscriber kalau nggak salah. Istri saya itu ngefans banget sama Atta Halilintar. Siap gitu. Berarti yang diceritakan istrinya jenengan itu ya Atta Halilintar. Iya, Atta Halilintar dengan yaitu tadi dengan keluarganya Atta Halilintar yang kebetulan sekarang dengan calon istrinya itu, kemarin dengan keluarganya
itu mereka sangat ngefans berat. Saya sempat nonton sih Pak yang ngelamar Aurel itu Pak, yang di kapal itu. Kapal. Sampai bela-belain ya namanya orang kaya sih. Iya. Uangnya banyak. Ya. Kamu ini mau nggak Dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku, ku takut menyakiti. Nah, itulah kekuatan daripada ini ya, YouTuber ya. Itu bisa kalau Anda ngomong-ngomong biaya, tapi itu seperti juga membuat film biaya, tapi juga kembali. Iya. Oh iya, Iya. ada balik modal. Nah, itulah ini ya, keuntungan menjadi konten kreator itu di situ. Ya. Jadi keseharian dia itu adalah produksi dari konten. Iya. Nah, kira-kira ngomong-ngomong tentang Atta Halilintar ya, yang sekarang lagi trending topik. Bahkan dia itu sebagai number one di Asia Tenggara dan juga mungkin sudah di Asia. Jadi selamat ini untuk Mas Atta Halilintar ya. Kira-kira apa yang membuat Atta Halilintar itu bisa sampai trending terkenal, padahal dia itu dari orang biasa sampai menguasai Asia Tenggara? Kalau dari saya sendiri sih mungkin dari karismanya sih Pak, dari karakternya sendiri. Jadi Karisma. iya, jadi Atta Halilintar itu mampu membuat dia itu menjadi salah satu tokoh yang bisa diikuti oleh kalangan-kalangan muda. Artinya dia itu membuat dirinya itu sangat digemari gitu. Jadi kalau emang dari orang kekinian itu ya kayak Atta Halilintar seperti itu. Jadi langsung ke figur gitu. Iya. Figur. Public figure. Iya, jadi figurnya. Kalau saya sih beda sih Pak sama Adit Pak. Iya. Kalau karena saya juga sering YouTubean dan saya tahu tentang algoritmanya, mungkin karena dia bisa banyak subscriber itu karena rajin upload konten Pak. Oh, rajin upload Iya. konten. Jadi kan kalau nggak salah Atta Halilintar itu upload kontennya itu sehari sekali atau bahkan bisa 2 kali Pak. Mungkin itu yang bisa dapat perhatian karena semakin sering video upload itu di beranda itu muncul terus Pak. Kayak gitu Pak. Iya muncul terus kan ya. Kalau saya ya, kekaguman saya terhadap Atta Halilintar itu ya, dia itu bukan penyanyi, tapi dia bisa menyanyi. Oh iya. Iya. Iya, rap. Bukan musisi, ya. Tapi dia itu juga komposer. Nah, karena nggak bisa musik tapi kok bisa komposer. Ya. Iya sih Pak. Kok bisa ya Pak? Lalu dia itu bukan artis, tapi dia bisa membintangi film. Tanda kutip ya, bintang film. Bintang utama, peran utama. Ya. Dia bukan pengarang, tapi dia juga bisa menjadi skenario. Nah, dia bukan orang film, tapi dia juga produser film. Nah, ini bagi saya sosok Atta Halilintar ini kok ya pas menggambarkan ikon daripada generasi milenial Indonesia. Kira-kira gimana menurut Anda? Menarik sih Pak. Kalau saya ada setuju sih Pak, mengingat kayak sekarang kan eranya digital semua Pak. Gimana sosok milenial itu harus bisa menguasai segala bidang di bidang digital itu sih Pak. Bisa kayak bisnis di bidang digital atau bahkan berkarya, tanda kutip berkarya di bidang digital juga. Kayaknya mungkin apalagi habis ini ada revolusi berapa ya? Revolusi industri 5.0 yang memang benar-benar digital semua sih Pak. Saya rasa lihat Atta ini memang dia tahu potensi besar yang ada di platform YouTube. Jadi kan sampai di YouTube-nya itu nggak hanya YouTube saja atau bahkan media sosial sih Pak, bukan YouTube saja. Jadi dia itu nggak hanya sebagai konten kreator, tapi bisa buka bisnis clothing,
bisnis gadget sampai jualan HP aja. Semua itu Pak, kira nggak butuh counter lagi masalahnya kayak gitu. Saya pun ini yang sudah tidak usia milenial. Ya. Ini masuk ke konten YouTube ini saja ya gara-gara influence sama Atta Halilintar. Oh, jadi terinfluence gitu Pak? Iya, terinfluence saya itu. fansnya. Jadi kayaknya Atta ini nggak menginfluence anak-anak muda. Semua. Tapi ya saya sebagai pendidik itu ya menularkan jiwa ikon dari Atta Halilintar itu supaya mereka dapat mengambil nilai-nilai bahwa ternyata satu orang itu bisa mengerjakan banyak hal, gitu. Iya. Ya. Bisnis ya bisa, ya. Konten kreator ya bisa. Kalau Anda sudah menguasai media sosial seperti ini, ya. Dia sebagai raksasa media sosial, tidak ada yang mengalahkan itu ya. Sampai kemarin itu Ari Lasso sendiri itu ya sambat dia kok bisa Pak? Iya, sambatnya begini. Ini dahsyat dari juri idol. Kenapa kok semuanya Anang ini? Kenapa semuanya itu sampai saya diserbu Anang semua itu? Nah, lalu Hati menjawab, itu pasukannya pasukan apa itu? Iya sih Pak. Penjahat sih banyak. Nah, itu sekarang kalau menguasai media berarti menguasai semuanya. Setuju? Gimana? Bisa jadi sih Pak. Setuju. Apalagi punya buzzer-buzzer. Oh, buzzer lain bro. Bisa dikuatin. Sekarang ada banyak istilah buzzer juga. Soalnya sekarang kan media yang paling sering dilihat oleh masyarakat ya sosial media. Seperti Twitter, Instagram, Facebook. Kalau saya lihatnya sih kayak dulu kan mau nyerang itu kan nggak bisa karena hanya terbatas, paling ada berita lewat koran dan lain-lain gitu Pak, kayak majalah. Sedangkan kan sekarang ada koran digital di mana disediakan kolom komentar. Nah di situ mungkin netizen kan, istilahnya netizen sekarang itu bisa menyalurkan aspirasinya di situ. Jadi nggak usah perlu nulis ke koran, Tunggu dulu. Iya, jadi gitu sih Pak. Ngomong-ngomong sekarang ya, kenaikan dahsyat influence dari Atta Halilintar itu meningkat pesat setelah mereka itu berpacaran dengan Aurel. Anda tahu nih mengapa? Iya. Ya apa ya Pak, kalau ngomong sensasi itu memang kalau menurut saya pribadi masyarakat Indonesia sangat suka sih Pak dengan sensasi-sensasi gitu. Tapi tanda kutip prestasi juga suka, tapi yang lebih digemari apalagi ibu-ibu kalau udah bawa HP isinya YouTube, kalau nggak Lesti sekarang ya kalau nggak Lesti ya Aurel itu, kalau nggak gitu yang kemarin itu siapa? Kalau sekarang mungkin kalau di HP saya kan ada YouTuber Got Talent yang dari Skin Indonesia 24 kemarin Pak. Jadi kayak konten-konten kreator gitu. Tapi kalau lihat HP-nya ibu saya itu Pak, Lesti. Kenapa kok Lesti gitu? Percintaan kayak gitu. Kan itu senangannya anak muda juga romans. Iya, tapi lebih banyak kayaknya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Oh iya, kamu kebetulan laki-laki semua. Iya, laki-laki semua. Nah, nggak ada yang suka romans ini kebetulan. Romans. Mungkin kami kurang romantis kayaknya. Adalah jomblo semua. Belum ada yang mengatakan. Saya ada tapi belum sempet. Ya ini berarti ini yang jomblo. Ini yang jomblo Pak. Sampai Santai. ngomong tentang ini film yang akan keluarkan oleh Atta Halilintar ini. Asia Men. Keren itu Pak. Ya, gimana pendapat Anda gimana Asia Men? Ya kalau menurut saya sih apa ya Pak, slogannya Asiap itu sudah anak kecil, bapak-bapak semuanya pakai apa slogan Asiap itu, jadi ya pas buat judul. Terus juga figur dari Atta Halilintar terkenalnya ya juga kata-kata Asiap itu. Jadi semua kayak menyetujui.
udah jadi ciri khasnya, ciri khas dari seseorang. Ya itu sulit ya itu ya, sehingga Asia Man itu juga merupakan ikon ya, ikon Superman-nya Indonesia. Apakah bisa seperti itu? Mungkin sosoknya saya kurang tahu Pak, tapi kemarin saya sempat lihat trailernya itu Pak, kayak cuplikan itu, saya rasa untuk dari segi film sih bagus Pak. Itu penyelamat kampung kita di sini. Panggilannya Asyap Min. Jul, lu nggak punya kekuatan superhero. Bukan berarti kita nggak punya kekuatan superhero, kita nggak bisa bantu kampung ini. Jadi saya nggak sabar pengen nonton gitu Pak. Lihat dari cuplikan trailernya aja kayak pengambilan gambar, terus apa namanya actingnya Atta sama yang lain-lain itu juga bagus gitu. Akhirnya kan kayak, kok kayaknya keren kayak gitu. Jadi kayak kepengen lihat sih Pak sebenarnya Pak. Tapi belum bioskop masih Dari segi film itu Pak. Menarik. Menarik. Tapi ada setiap orang-orang terkenal gitu ya, pasti ada orang-orang yang ingin naik gitu dengan mengibarkan negatifnya gitu. Gimana? Ya. Gimana pendapat Anda kalau ada orang pengen terkenal dengan menyinyiri negatifnya, ini gimana? Iya. kalau sebagai strategi ya mungkin bisa sih Pak buat strategi, tapi kan kurang baik aja. Iya. Kalau saya sih menurut saya semakin terang suatu cahaya kan pasti semakin gelap penerangannya. Jadi ketika orang itu semakin terkenal ya pasti banyak juga orang-orang yang nggak menyukainya. Sudah sekali bahasa Anda ya. Sudah sudah kodratnya lah kayak gitu. Sedikit lengah itu pasti. Iya, itu yang nggak boleh. Soalnya banyak Pak, kan ada orang yang sudah terkenal terus ada pihak lain yang nyinyirin, tiba-tiba ini merespon. Jadi kan namanya juga naik. Jadi panjat sosial akhirnya bisa dicari orang gitu malah. Iya, dicari orang. Malah sebenarnya kan itu kan aslinya kan nggak bisa ditanggepin. Orang kalau nyinyir gitu kan aslinya ya sudah biarin aja. Semakin mereka ditanggepin kan malah semakin suka gitu. Naik. Ditanggepin terus. Kayak gitu sih Pak. Lagian kan kayak sah-sah saja, dan konsumsi publik itu di YouTube rata-rata tentang kontroversi semua. Terus intinya ya kayak isinya itu tentang sensasi gitu lah Pak. Nah baru-baru ini tuh pamannya yang istilahnya protes itu pamannya. Saya lihat. Nah gimana menurut Anda, paman yang mestinya mendukung itu juga ikut-ikutan ingin terkenal, muncul di medsos, seperti itu gimana penilaian Anda? Kalau masalah keluarga ini, kadang itu juga ada keluarga yang mendukung, kadang juga ada yang Pak. Itu entah karena nggak kebagian atau diutangi, nggak tahu loh Pak, saya Pak. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Yeah. Cuman mungkin saya karena nggak melihat Atanya ngomong kayak gimana, tapi melihat pamannya ngomong kayak gimana, ada kesalahan yang Atta lakukan, kayak ngomong bahwa kakek saya yang dari ayah itu dari golongan yang kurang mampu dan lain-lain kan kayak gitu tuh Pak. Mungkin saya ngerti, mungkin maksudnya itu kayak jadi motivasi buat semua orang lah untuk bisa jadi lebih maju. Cuman mungkin ya namanya sama kayak Adit tadi Pak, orang itu kalau nyari kesalahan itu cepet sih Pak. Sekali nemu kesalahan itu, kebaikan yang banyak dilakukan itu langsung tiba-tiba hilang. Yang difokuskan cuma kesalahannya. Walaupun kecil gitu. Kayak gitu dong. Oke, ini sekarang yang terakhir. Kira-kira bagi dunia pendidikan ya, influence Atta Halilintar yang paling menarik di generasi muda itu apa? Influence kayak konten-kontennya gitu Pak. Apa ya? Kalau dari saya sih mungkin bukan kontennya Pak, tapi karakternya sendiri. Jadi dia itu mampu, seperti yang tadi jangan bilang, dia bukan musisi tapi bisa jadi komposer, dia bukan produser tapi bisa bikin film, dia bukan pemeran tapi bisa jadi pemeran kayak gitu. Tahu dari orang biasa. Sebenarnya itu semua orang itu bisa jadi apapun yang mereka inginkan.
Nah, tapi bergantung dari mereka sendiri, mereka mau nggak mencoba. Karena kan orang kan kepingin saja, tapi nggak mau nyoba. Betul. Cuma aku pengen jadi kayak gini, tapi disuruh ngelakuin itu nggak mau, males. Ya, betul. Untuk melangkah itu sih nggak mau. Iya. Ambil langkah pertama itu memang berat, langkah pertama, tapi untuk selanjutnya kan nanti kan akhirnya sampai bisa lari. Bisa sih. Iya, saudara ya. Jadi untuk bisa bermain YouTube seperti ini saja harus dicoba, harus menyelam. Soal nanti berapa yang nonton ini, saya sendiri pertama ya 1-2. Kita tahu nih berapa yang akan menonton dari video ini. Nah, saya sendiri juga tidak tahu. Semoga saja banyak yang nonton. Jangan lupa like ya, subscribe, dan comment and send. Nah, gitu ya. Share Pak. Share. Oke, terima kasih ya. Semoga Anda semua di tengah pandemi ini selalu diberi kesehatan. Amin. Dan belajarnya lancar ya. Amin. Doakan kami semester tua toh Pak, mau skripsi Pak. Oh. Jadi mohon doanya saja Pak. Ya. Biar dapat pembimbing yang enak dan penguji yang baik. Ini generasi milenial semua. Skripsinya lancar. Amin. Ya, saya sendiri sebagai seorang pendidik itu merasa harus menyebarkan tentang nilai atau karakter yang dipunyai Atta Halilintar kepada generasi milenial Indonesia. Meskipun dia itu karena kesulitan ekonomi tidak mampu bersekolah, tetapi dia tidak berputus asa. Dia bisa melompati itu semua. Dan dia juga belajar tentang dunia media sosial. Ternyata dia berhasil semuanya. Dia yang utama itu adalah satu, jangan berniat mencari uang, tetapi hobi. Dua, harus ada apa yang ingin disampaikan lewat medsos itu. Jadi misalkan untuk bermain iklan tentang usaha-usaha yang tengah dia lakukan. Saya sendiri terus terang itu meskipun usahanya itu juga sudah usia 50-an, tapi saya begitu terinfluence oleh Atta. Jadi saya sendiri juga harus bisa seperti Atta. Satu, harus bisa apa saja. Pengajar harus bisa, medsos harus bisa. Tapi di sini tujuannya adalah bukan uang, tetapi bagaimana bisa men-share ide-ide yang bisa diambil mana yang baik oleh para generasi muda dan yang bisa meninggalkan mana yang tidak baik. Gitu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. God bless you.